Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video psikologi education yang bertemakan peran psikologi olahraga dan keterampilan mental dalam meningkatkan performa atlet. Halo, saya Vicky Alfian Firdaus dengan NIM 230302501038. Halo, saya Nur Afifah dengan NIM 230302501042. Halo, saya Ferdi Setiawan dengan NIM 230302500026. Halo, saya Mas Syawal dengan NIM 230302500017. Saya Andika Bayangkari dengan NIM 230302502036. Oke, saya Nur Agung Kurniawan Asdar dengan NIM 2303501032. Halo, saya Liani dengan NIM 230302502020. Adapun tujuan dari video kami, yang pertama memberikan pemahaman dasar tentang psikologi olahraga. Adapun yang kedua tujuannya yaitu menjelaskan materi inti dari psikologi olahraga. Baik, adapun tujuan ketiga yaitu menguraikan keterampilan mental atau mental skill. Adapun tujuan yang keempat yaitu menunjukkan mekanisme kerja keterampilan mental. Adapun yang kelima yaitu menyediakan contoh kasus nyata. Adapun yang keenam, mendemonstrasikan latihan mental secara langsung. Adapun yang ketujuh yaitu mengedukasi atlet, pelatih, dan mahasiswa olahraga. Baik, dalam video kami menggambarkan bagaimana aspek keterampilan psikologi dan keterampilan mental yang berpengaruh pada performa atlet. Nah, baik dalam latihan maupun pertandingan. Dalam video ini menggambarkan bagaimana aspek-aspek psikologi dan keterampilan mental berlangsung pada performa atlet, baik dalam latihan maupun pertandingan. Nah, secara lebih spesifik, yang pertama, psikologi olahraga memiliki peran penting dalam performa atlet. Yang kedua, keterampilan mental membantu atlet lebih optimal. Yang ketiga, performa atlet dapat ditingkatkan melalui latihan mental. Yang keempat, hubungan antara teori psikologi dan praktik olahraga. Yang kelima, edukasi tentang pentingnya mental dalam olahraga. Nah, dalam video akan menjelaskan bagaimana pikiran, emosi, dan keterampilan mental dapat membantu atlet lebih baik, serta bagaimana cara melatih aspek mental tersebut. Psikologi olahraga adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor psikologis mempengaruhi performa atlet dan bagaimana aktivitas olahraga mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku seseorang. Dengan kata lain, psikologi olahraga menunjukkan prinsip-prinsip psikologi dengan ilmu olahraga untuk membantu atlet tampil optimal secara mental maupun fisik. Psikologi olahraga mencakup dua fokus utama. Yang pertama itu ada meningkatkan performa atlet. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya, konsep dasar psikologi olahraga. Psikologi olahraga memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi untuk mempengaruhi performa atlet. Beberapa konsep-konsep dasar tersebut adalah sebagai berikut.
Baik, adapun selanjutnya yaitu peran psikologi olahraga. Peran psikologi olahraga itu sangat penting bagi atlet, apalagi karena psikologi olahraga itu mengukur kekuatan atlet, bahkan fokus atlet. Apalagi di era modern sekarang, olahraga modern itu tidak lagi mental diukur sebagai faktor tambahan, tetapi menjadi faktor utama sebagai tolak ukur atlet sebagai berikut. Yaitu yang pertama meningkatkan konsentrasi dan fokus, kedua itu mengontrol stres dan anxiety. Kemudian peran psikologi olahraga dalam meningkatkan performa atlet. Nah, mungkin kita sudah tahu toh psikologi olahraga itu sangat penting, apalagi untuk meningkatkan performa atlet, karena psikologi olahraga itu dia membantu mengelola stres dan kecemasan hingga membangun kepercayaan diri, dan juga dia meningkatkan fokus dan motivasi. Mungkin melalui latihan mental. Penerapannya itu seperti tujuan, visualisasi, dan teknik relaksasi atlet. Itu dapat mengontrol kondisi psikologis mereka yang krusial untuk meraih performa puncak serta konsistennya. Adapun pilar-pilar psikologi olahraga yang mendukung keunggulan holistik atlet. Yang pertama itu dia meningkatkan performa, membantu atlet fokus, percaya diri, siap mental, dan tampil dalam kondisi yang baik. Dan yang kedua itu mungkin mendukung rehabilitas cedera. Dia itu mengurangi stres psikologis selama cedera, menjaga motivasi untuk cepat pulih. Selanjutnya itu ada meningkatkan kerjasama tim. Meningkatkan kerjasama tim, dia membangun komunikasi yang efektif sehingga memperkuat kolaborasi antara tim serta kekompakan tim agar hubungan emosionalnya terjaga. Selanjutnya ada mengelola stres dan kecemasan. Di dalam ini dia mengurangi kecemasan kompetisi, mengontrol emosi, dan menjaga ketenangan agar tetap stabil. Selanjutnya mungkin ada membangun motivasi. Membangun motivasi ini membantu atlet menetapkan tujuan yang realistis, menjaga komitmen atlet terhadap latihannya, dan mempertahankan semangat yang membara. Nah, yang terakhir itu mungkin ada melatih keterampilan mental. Di dalamnya itu dia mengajarkan teknik seperti imagery, self-talk yang positif, relaksasi, dan goal setting. Di sini tujuannya itu untuk mencapai kesiapan mental yang optimal, sehingga nantinya pada saat atlet bertanding mentalnya itu tidak tiba-tiba down atau menurun. Nah, mungkin itu saja pilar-pilar psikologi olahraga yang mendukung keunggulan holistik seorang atlet. Nah, adapun meningkatkan performa keterampilan mental dalam olahraga. Keterampilan mental dalam
adalah fondasi bagi setiap atlet yang ingin mencapai potensi penuh mereka. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan psikologis yang dilatih untuk mengontrol emosi, menjaga fokus, dan secara konsisten meningkatkan performa baik saat latihan maupun dalam pertandingan sesungguhnya. Nah, adapun poin pertama yaitu penetapan tujuan goal setting, yaitu menetapkan target yang jelas, terukur, dan realistis adalah langkah awal, yaitu yang kedua ada visualisasi, yaitu imaginary, membayangkan gerakan, strategi, atau situasi pertandingan tanpa gerak fisik adalah teknik yang kuat. Nah, adapun yang ketiga yaitu self-talk, yaitu dialog internal baik secara sadar maupun tidak adalah alat untuk mengatur pikiran dan emosi. Nah, adapun yang keempat relaksasi, teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, dan mindfulness sangat penting untuk mengelola stres. Nah, adapun aspek krusial keterampilan mental yaitu melanjutkan dari fondasi dasar, beberapa keterampilan mental berikutnya memainkan peran integral dalam mencapai keunggulan atletik. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus, membangun keyakinan diri yang tak goyah, mengelola spektrum emosi, menyesuaikan tingkat kesiagaan, dan mengembangkan ketangguhan mental untuk mengatasi setiap tantangan. Yaitu ada pertama konsentrasi fokus, yang kedua ada membangun kepercayaan diri atau confidence building, yang ketiga ada pengendalian emosi atau emotional control. Adapun yang keempat yaitu regulasi kesiangan atau arousal regulation, dan yang kelima ada ketangguhan mental yaitu mental toughness. Keterampilan mental dalam personality. Ya, kita tahu bahwasanya kepribadian adalah karakter psikologis yang ada dalam diri atlet dan yang mempengaruhi bagaimana mereka merespon latihan, tekanan, kritik, dan kompetisi. Kita bisa melihat penjelasan selanjutnya dalam slide berikut ini. Keterampilan mental psikologi olahraga dalam perspektif kepribadian atau personality. Adapun yang pertama yaitu teori trait. Sifat dasar seperti neuroticism, conscientiousness, dan extroversion secara signifikan memengaruhi kemampuan mental atlet. Misalnya, atlet neurotik cenderung mudah cemas, sementara atlet yang teliti disiplin dalam penetapan tujuan. Kedua, social learning theory. Bandura. Kepribadian dibentuk oleh lingkungan dan role model. Self-efficacy menjadi kunci motivasi self-talk dan kepercayaan diri seorang atlet, mendorong mereka untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga, interactionist theory. Performa adalah hasil interaksi antara kepribadian atlet dan situasi yang dihadapi. Atlet dapat menunjukkan perubahan perilaku yang adaptif selama kompetisi. Keempat, humanistic theory. Pertumbuhan diri dan lingkungan positif meningkatkan motivasi intrinsik dan fokus atlet, memungkinkan mereka mencapai potensi penuh dalam olahraga. Semua dan implementasi keterampilan mental. Memahami bagaimana kepribadian memengaruhi mekanisme mental dan keterampilan spesifik memungkinkan pendekatan yang lebih personal dalam pelatihan psikologi olahraga. Mekanisme pengaruh kepribadian. Pertama, kognitif atau cara berpikir. Atlet neurotik cenderung memiliki pikiran negatif sehingga membutuhkan teknik self-talk untuk mengarahkan fokus. Kedua itu emosional, sensitivitas emosi. Atlet resilient dapat bangkit cepat dari kegagalan, menunjukkan hubungan erat dengan mental toughness. Ketiga itu perilaku, kebiasaan bertindak. Individu yang teliti, conscientious, secara konsisten menerapkan rutinitas mental, mendukung performa yang stabil. Yang keempat itu motivasi, sumber pendorong. Extrovert termotivasi oleh interaksi sosial, sementara introvert didorong oleh motivasi personal dan internal. Komponen keterampilan mental. Pertama itu goal setting. Yang kedua, imagery. Yang ketiga, self-talk. Yang keempat, emotional regulation. Yang kelima, confidence. Dan yang keenam, mental toughness. Implementasi berdasarkan tipe kepribadian. Introvert, fokus pada imagery, self-talk, goal setting individual, dan teknik relaksasi. Extrovert, memanfaatkan motivasi verbal, team building, dan coward energik untuk activation. Yang ketiga, neurotic,
latihan breathing PMR, progressive muscle relaxation, rutinitas stabil, dan visualisasi positif untuk mengatasi kecemasan. Yang keempat, conscientious, terapkan goal setting yang detail, monitoring performa, imagery teknik, dan evaluasi rutin. Kelima, resilient, fokus pada latihan mental toughness, simulasi tekanan, dan strategi coping aktif untuk membangun ketahanan. Dari selanjutnya, keterampilan mental dalam motivasi. Motivasi adalah energi psikologis yang mendorong atlet untuk berlatih, berjuang, dan bertahan dalam menghadapi tantangan. Slide selanjutnya akan ditampilkan. Motivasi dalam psikologi olahraga, fondasi performa atlet atau motivation. Motivasi adalah pendorong utama di balik setiap performa luar biasa. Memahami teori dan mekanisme motivasi yang sangat penting bagi atlet, pelatih, dan psikolog olahraga untuk mencapai potensi maksimal. Teori kunci motivasi. 4 pilar utama yang membentuk pemahaman kita tentang motivasi dalam olahraga. Achievement Goal Theory, fokus pada perbaikan diri. Task Oriented, membuat atlet lebih tangguh terhadap stres. Sebaliknya, fokus pada mengalahkan lawan. Ego Oriented bisa memicu kecemasan dan ketidakstabilan motivasi. Self-efficacy Theory, keyakinan kuat pada kemampuan diri sendiri secara langsung meningkatkan usaha dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Ini adalah inti dari kepercayaan diri atlet. Self-determination Theory atau SDT, motivasi intrinsik, menikmati latihan, kepuasan pribadi lebih berkelanjut dan stabil dibandingkan motivasi ekstrinsik. Hadiah, ranking, pengakuan, kesenangan dari proses itu sendiri adalah pendorong terkuat. Attribution Theory, ketika atlet mengaitkan keberhasilan atau kegagalan dengan faktor internal, usaha, strategi, motivasi dengan meningkat, atribusi eksternal, keberuntungan wasit seringkali membuat motivasi tidak stabil. Selanjutnya yaitu mekanisme dan implementasi motivasi. Bagaimana motivasi bekerja dan langkah-langkah praktis untuk menerapkan di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Mekanisme motivasi. Motivasi memengaruhi atlet melalui berbagai saluran. 1. Kognitif mengatur tujuan yang jelas, membangun keyakinan diri, dan membentuk pola pikir positif. 2. Emosional mengurangi stres dan kecemasan sambil meningkatkan semangat serta gairah untuk berkompetisi. 3. Perilaku mendorong disiplin tinggi, meningkatkan intensitas latihan, dan menjaga konsistensi dalam jangka panjang. 4. Sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan pelatih, dinamika tim, dan dukungan yang dari keluarga atau lingkungan. Komponen kunci motivasi. 1. Penerapan tujuan atau goal setting. Tujuan yang smart, spesifik, measurably, achievably, relevant, time bound, memberikan arah yang jelas dan terukur. 2. Self motivasi. Pernyataan internal positif seperti saya bisa atau lanjut sedikit lagi untuk mempertahankan fokus dan semangat. 3. Visual motivasi, membayangkan kesuksesan teknik sempurna dan performa ideal untuk memperkuat mental dan kesiapan. 4. Pengaturan arousal,
menyesuaikan tingkat energi dan gairah agar tetap optimal, tidak terlalu rendah atau bosan, terlalu tinggi, cemas. 5. Membangun kepercayaan diri, meningkatkan keyakinan pada kemampuan diri sendiri, self-reliance, melalui pengalaman sukses dan penguatan positif. Selanjutnya, implementasi praktis. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi atlet. 1. Tetapkan tujuan SMART yang terukur dan lakukan evaluasi secara rutin untuk memantau kemajuan. 2. Berikan umpan balik positif yang konstruktif dan pelatih koreksi dilakukan tanpa meruntuhkan semangat atlet. 3. Ganti pikiran negatif dengan self-talk positif untuk menjaga mentalitas pantang menyerah. 4. Lakukan visualisasi 3-5 menit sebelum latihan atau pertandingan untuk memprogram pikiran menuju sukses. 5. Ciptakan lingkungan tim yang mendukung di mana kompetisi sehat menjadi pemicu peningkatan performa. 6. Sesuai pendekatan motivasi dengan kepribadian atlet, misalnya introvert mungkin termotivasi oleh target personal, sementara introvert menyukai motivasi sosial. 7. Kembangkan rutinitas para pertandingan yang efektif seperti dengan musik, afirmasi, latihan pernapasan, dan visualisasi. 8. Fokus pada atribusi positif. Setelah hasil, selalu fokus pada usaha, kontrol, dan pelajaran yang bisa diambil terlepas dari hasil akhir. Adapun keterampilan mental dalam anxiety atau kecemasan adalah suatu tekanan mental dan fisik dalam suatu tekanan kompetisi. Nah, adapun teori utamanya yaitu multidimensional anxiety teori, yaitu dibagi menjadi kecemasan. Nah, adapun teori-teorinya akan disampaikan di slide berikut ini. Baik, adapun psikologi olahraga atau mengelola kecemasan atlet, yaitu kecemasan adalah bagian tak terpisahkan dari dunia olahraga kompetitif. Memahami dan mengelola kecemasan sangat penting bagi atlet untuk mencapai performa puncak. Nah, adapun teori-teori kecemasan dalam olahraga yaitu 1. Teori kecemasan multidimensional, yaitu menjelaskan bahwa kecemasan kognitif atau pikiran negatif menurunkan performa, sementara kecemasan somatik atau gejala fisik yaitu memiliki efek kompleks, terlalu tinggi atau terlalu rendah, keduanya mengganggu. Yang kedua, ada teori U atau terbalik, introverted U, mengemukakan bahwa performa terbaik dicapai ketika atlet berada pada tingkat kecemasan sedang. Tingkat kecemasan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menurunkan kualitas performa. Yaitu yang ketiga, ada teori katastrof, yaitu menyatakan bahwa jika kecemasan kognitif sudah tinggi, sedikit peningkatan kecemasan somatik dapat menyebabkan penurunan performa yang dramatis, seperti jatuh secara tiba-tiba. Yang keempat, ada ISOF, yaitu Individual Zone of Optimal Functioning, yaitu setiap atlet memiliki zona kecemasan optimal yang berbeda-beda. Apa yang optimal bagi satu atlet belum tentu sama bagi atlet lainnya. Adapun yang kelima yaitu teori dorongan atau drive theory, menunjukkan bahwa kecemasan yang tinggi dapat meningkatkan performa, terutama bagi atlet yang sangat terampil dan telah menguasai teknik dengan baik. Adapun mekanisme dan pengelolaan kecemasan, yaitu kecemasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, memengaruhi atlet secara kognitif, fisiologis, emosional, dan perilaku. Memahami bagaimana kecemasan bekerja adalah langkah pertama untuk mengendalikannya, yaitu yang pertama ada kognitif, pikiran negatif, takut gagal fokus, berlebihan pada hasil akhir. Yang kedua, ada fisiologis, gejala fisik seperti jantung berdebar, otot tegang, dan napas pendek yang dapat mengganggu koordinasi gerakan. Yang ketiga, ada emosional, perasaan
gelisah, panik, atau kurangnya rasa percaya diri yang mengaruhi suasana hati dan motivasi. Yang keempat, ada perilaku, cenderung menghindar melakukan kesalahan teknis dan ragu dalam mengambil keputusan di momen krusial. Komponen penting pengelolaan kecemasan, yaitu yang pertama ada kontrol napas, yaitu yang kedua ada self-talk positif, yang ketiga ada mindfulness grounding, yang keempat ada relaksasi otot progresif PMR, yang kelima ada calm imaginary, yang keenam ada rutinitas pra-performa. Nah, adapun implementasi praktis di latihan dan pertandingan, yaitu yang pertama relaksasi terjadwal, lakukan PMR dan nafas dalam sebelum latihan, sebelum tidur, dan 10 menit sebelum pertandingan untuk mengelola ketegangan. Adapun fokus pada proses, yaitu alihkan perhatian dari hasil proses, kontrol nafas, rileks, dan fokus pada teknik sederhana yang telah dilatih latihan mindfulness yang membantu mengatasi overthinking. Adapun visualisasi dan afirmasi, yaitu gunakan rutinitas pertandingan nafas dalam word visualisasi singkat, praktis self-talk positif seperti saya siap, tetap tenang, lakukan calm imaginary 3-5 menit sebelum tampil. Nah, adapun yang terakhir simulasi dan evaluasi. Lakukan simulasi tekanan dalam latihan untuk membiasakan diri dengan atmosfer kompetisi setelah pertandingan. Lakukan evaluasi dengan atribusi positif, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Baik, adapun keterampilan mental dalam tim Kosen, yaitu tim Kosen adalah tingkat kekompakan kerjasama dan rasa memiliki dalam tim. Selanjutnya akan ditampilkan di slide berikut. Psikologi olahraga membangun kohesi tim untuk kinerja puncak tim Kosen. Kohesi tim adalah fondasi utama keberhasilan dalam olahraga bergu. Yang pertama, definisi kohesi, tingkat keterikatan, kerjasama, dan kesatuan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dampak pada performa. Kohesi yang tinggi secara langsung meningkatkan kinerja dan efektivitas tim. Yang ketiga, relevansi. Kunci bagi atlet, pelatih, dan mahasiswa psikologi olahraga. Selanjutnya, dimensi utama kohesi tim. Kohesi tugas. Task cohesion fokus pada seberapa baik anggota tim bersatu untuk mencapai tujuan performa dan tugas spesifik. Strategi permainan, tujuan menang bersama. Kohesi sosial. Mengukur tingkat hubungan interpersonal, hubungan baik di luar pertandingan, suasana akrab dan nyaman. Selanjutnya, faktor-faktor penentu kohesi tim. Yang pertama, faktor lingkungan, aturan tim, kontrak pemain, lokasi latihan, dan fasilitas yang mendukung. Yang kedua, faktor kepemimpinan, gaya kepelatihan, efektivitas, komunikasi pelatih, dan kemampuan memotivasi tim. Yang ketiga, faktor personal, motivasi individu, kepribadian, serta kebutuhan sosial setiap anggota tim. Yang keempat, faktor tim, sejarah tim, catatan keberhasilan, stabilitas, roster, dan norma-norma kelompok. Selanjutnya, mekanisme dan implementasi kohesi untuk keunggulan tim. Kohesi tim bertindak sebagai katalisator, mengoptimalkan setiap aspek performa. Yang pertama, meningkatkan komunikasi, aliran informasi yang lebih efektif dan saling berpengertian di lapangan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan, keyakinan pada rekan setim untuk menjalankan peran masing-masing. Yang ketiga, mengurangi konflik, energi mental, terfokus pada tujuan bukan perselisihan pribadi. Yang keempat, meningkatkan motivasi, dukungan rekan, memperkuat semangat dan dorongan untuk berjuang. Selanjutnya, komponen inti kohesi tim. Mengembangkan kohesi membutuhkan pemahaman tentang 4 pilar utama. Yang pertama, ketertarikan individu terhadap tujuan dan tugas tim. Yang kedua, ketertarikan individu pada hubungan sosial dalam tim. Yang ketiga, sejauh mana tim menyatu dalam mencapai tujuan tugas. Yang keempat, sejauh mana tim menyatu secara emosional dan sosial. Selanjutnya, strategi implementasi meningkatkan kohesi melalui latihan mental. Yang pertama, tim building training, kegiatan untuk memperkuat ikatan. Yang kedua, pengembangan komunikasi efektif, latihan clear, massage, active listen, dan feedback konstruktif. Yang ketiga, role clarity,
kejelasan peran memastikan setiap atlet memahami tugas dan kontribusinya. Leadership training, melatih pelatih dan kapten dalam komunikasi, motivasi, dan manajemen konflik. Yang kelima, goal setting kelompok, menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang serta nilai-nilai tim. Yang keenam, kegiatan refleksif tim, pertemuan mingguan untuk evaluasi dan solusi bersama. Yang ketujuh, peningkatan dukungan sosial, mendorong interaksi positif dan mengurangi isolasi. Yang ke-8, pre-competition, tim ritual rutinitas para pertandingan, yel-yel berdoa untuk identitas dan kesiapan mental. Keterampilan mental dan self-confidence. Dasar teori berasal dari Bandura itu self-evidence, yaitu keyakinan individu. Mereka tertentu melakukan kepercayaan diri atlet berdikator kuat performa terhadap atlet. Adapun penjelasan selanjutnya di slide berikut. Diri adalah fondasi performa atlet yang superior. Presentasi ini akan membahas teori baliknya, bagaimana hal mempengaruhi kinerja komponen dan strategi praktis untuk mengembangkannya. Teori memahami dasar-dasar psikologis kepercayaan diri. Mekanisme pengaruh, bagaimana kepercayaan diri mempengaruhi performa komponen. Aspek-aspek kunci yang membentuk kepercayaan diri. Implementasi strategis untuk meningkatkan kepercayaan diri. Menggali sumber kepercayaan diri. Para ahli psikologi olahraga telah mengidentifikasi berbagai sumber dan model kepercayaan diri yang relevan bagi atlet dan pelatih. Teori self-efficacy A. Bandura. Teori ini menemukan pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengalaman mastery, keberhasilan di masa lalu adalah prediktor terbaik kepercayaan diri dari masa depan. Pengalaman vicarious, melihat orang lain yang memiliki kemampuan seru berhasil dapat meningkatkan keyakinan diri. Bujukan verbal, dorongan positif dan pelatih atau rekan tim dapat memperkuat self-efficacy. Kondisi fisiologis dan emosional, mempresentasikan kondisi misalnya detak jantung dan emosi sebagai tanda kesiapan bukan kecemasan. Kepercayaan diri olahraga VLN. Model ini membedakan antara kepercayaan diri jangka panjang, trait dari situational stage, serta mengidentifikasi berbagai sumbernya. Traits for confidence, kepercayaan diri yang stabil dan umum dalam berbagai situasi olahraga. 2. State sport confidence, kepercayaan diri yang bersifat sementara dan spesifik pada situasi tertentu. Sumber kepercayaan diri VLN atau Hayes, keterampilan teknikal, penguasa teknik dasar dan lanjutan, kondisi fisik, kesiapan dan keberadaan tubuh yang prima. 3. Dukungan sosial, motivasi dari rekan setim, pelatih dan keluarga. 4. Dukungan pelatih, bimbingan dan dorongan yang konstruktif. 5. Persiapan mental, kemampuan mengelola pikiran dan emosi. 6. Pengalaman sukses, mengulang momen kemenangan. Baik, selanjutnya ada keterampilan mental dalam PST atau Physical Skill Training, di mana PST itu adalah proses sistematika untuk melatih mental atlet agar lebih terbiasa. Di antaranya ada 3, yaitu adapun mungkin teori-teori di balik PST yang perlu kita pahami. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu ada teori kognitif atau perilaku, di mana teori ini pikiran membentuk emosi dan performa. Kemudian mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Sangat penting itu untuk meningkatkan kontrol emosi dari hasil kinerja. Misalnya itu seperti self-talk positif dapat meningkatkan fokus dan mengurangi kecemasan. Nah, yang selanjutnya itu ada teori self-regulation, di mana atlet mengelola diri mereka melalui siklus yang berkelanjutan, seperti perencanaan, misalnya itu dia menetapkan tujuan dan strategi mental. Nah, kemudian itu contohnya seperti monitoring. Misalnya dia mempertahankan fokus serta kontrol emosi. Kemudian itu ada dievaluasi. Contohnya itu seperti menganalisis kesalahan dan membuat penyesuaian kembali.
Nah, itu mungkin teori dari self regulation. Selanjutnya mungkin ada teori dari arousal, di mana teori ini setiap atlet memiliki zona fungsi individual yang optimal atau biasa disebut juga sebagai IZOF, atau tingkat gairah optimal, di mana PST membantu atlet menemukan dan mempertahankan zona ini untuk kinerja puncaknya. Nah, kemudian itu teori selanjutnya ada teori pembelajaran motorik. Nah, di teori pembelajaran motorik ini teknik seperti imagery dan self talk, dia itu memperkuat gerakan, terus dia meningkatkan respon cepat dan secara mengotomatiskan itu keterampilan motorik untuk tindakan tanpa hambatan. Jadi mungkin itu ada 4 teori di balik PST. Sekian. Nah, sebelum mulai lebih dalam soal PST, mungkin kita bisa memahami kerja dan komponen utama PST, di mana yang pertama itu dia mengubah pola pikir dengan cara meningkatkan kepercayaan diri dengan mengubah pikiran negatif. Nah, yang kedua itu dia menjaga konsistensi, seperti mempertahankan level performa tinggi bahkan dalam situasi sulit. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada mengontrol stres dan kecemasan. Mungkin atlet perlu menjaga emosi stabil di bawah tekanan kompetensi. Nah, yang keempat itu dia harus meningkatkan fokus, di mana mengabaikan interaksi dan mempertahankan konsentrasi. Jadi dia lebih harus fokus dengan konsentrasinya. Dan yang terakhir itu atau yang kelima ada memperkuat self regulation, di mana atlet itu mengatur sendiri kondisi mental mereka. Jadi dia tanpa tekanan. Itu mungkin mekanisme kerja di dalam komponen utama PST. Nah, kemudian komponen intinya itu yang pertama mungkin ada goal setting. Dia menyediakan arah atau memotivasi dan memfasilitasi pemantauan kemajuan. Nah, kalau di self talk-nya itu dia mengarahkan pikiran, memberikan edukasi dan menghilangkan keraguan diri. Kemudian di imagery atau visualisasi, di situ dia menvisualisasikan kinerja untuk membangun kesiapan mental dan kepercayaan diri seorang atlet. Yang terakhir itu ada relaxation atau arousal control, di mana di situ atlet menggunakan teknik seperti pernapasan dan mindfulness untuk mengelola tingkat gairah. Nah, itu komponen inti di dalam PST. Yang pertama itu ada fase edukasi, di mana fase edukasi itu dia memahami manfaat PST dan menyadari bahwa kekuatan mental dapat dilatih. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada fase penguasaan, di mana di fase penguasaan ini dia mempelajari teknik seperti menetapkan tujuan, imagery, self-talk, dan relaksasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada fase latihan, di mana di fase latihan ini menerapkan keterampilan dalam latihan sehari-hari dan simulasi pertandingan hingga otomatis. Nah, mungkin itu 3 implementasi praktis
di PST. Banyak yang pikir jadi juara itu cukup punya teknik yang bagus atau fisik yang kuat. Tapi sebenarnya yang paling menentukan itu mental. Mental untuk tetap latihan meski lagi capek. Mental untuk bangkit lagi setelah gagal. Di atas matras bukan cuma tubuh yang diuji, tapi juga ketenangan, keberanian, dan keteguhan hati. Juara itu bukan yang paling hebat dari awal, tapi yang paling tahan saat keadaan jadi sulit. Jadi kalau ingin jadi juara, jangan lupa latih mental, bukan cuma teknik. Menjadi seorang atlet itu nggak melulu soal menguasain teknik atau dapetin medali. Bayangin kalau kita udah lakuin berbagai serangan, mantepin fisik, latihan jenis-jenis tendangan, tapi gak aware tuh mental kita udah siap apa belum. Padahal mentalitas seorang atlet itu bisa jadi pondasi yang krusial dan paling mendasar. Mentalitas yang tangguh penting buat atlet, supaya bisa selalu tumbuh dan gak tumbang kalau misalnya nanti dihantam tantangan ataupun kegagalan. Pertanyaannya, how? Jawabannya mungkin sederhana, tapi buat mencapainya nggak cukup dalam semalam. Pertama, tetapkan tujuan dan fokus pada proses daripada hasil. Dengan begitu, kamu akan tetap menikmati perjalanan serta peningkatan kecil menuju tujuan yang ingin dicapai. Kedua, more discipline, less motivation. Motivasi itu bisa timbul, bisa juga tiba-tiba pudar. Lain halnya kalau kamu punya sikap disiplin. Hanya dengan sikap disiplin lah kalau kamu bisa terus konsisten. Gak peduli saat itu sedang ada motivasi atau enggak. Kalau kamu disiplin, kamu tetap maju dan maju. So keep going, get up, and push yourself because your mind is your power. Banyak atlet kehilangan fokus. Bukan karena kurang teknik, tapi karena emosinya nggak stabil. Dalam psikologi olahraga, kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan disebut self-regulation. Itu adalah kemampuan mengatur emosi dan fokus. Ketika situasi mulai berat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa refleksi setelah latihan bisa membantu atlet muda menjaga keseimbangan emosi dan fokus saat bertanding. Seperti latihan pernapasan, relaksasi dan self-talk, latihan psikologi sederhana. Studi dari Enhancing Psychological Skills and Well-Being in Sport menemukan bahwa pelatihan seperti ini meningkatkan kesejahteraan mental dan rasa percaya diri atlet muda. Artinya menenangkan diri bukanlah kelemahan, justru bagian penting dari latihan mental seorang atlet. Untuk pelatih, sisipkan latihan refleksi sederhana di akhir sesi. Misalnya ajak anak menjawab, apa hal yang bikin kamu panik hari ini? Untuk orang tua, jangan tambah tekanan untuk anaknya harus selalu menang. Kadang anak nggak butuh solusi, cukup butuh waktu buat belajar tenang. Latih anak untuk tarik nafas, lihat situasi dan support dia untuk menjadi versi terbaik. Karena di lapangan, yang berkuasa bukan yang paling kuat, tapi yang paling tenang. Apabila video ini bermanfaat, save dan follow kami. Salam dari Asenda Karate Academy. Sebelum kami tutup, kami ingin memberikan kata-kata terlebih dahulu. Syawal, kata-kata hari ini. Luka yang serius berawal dari hati yang tulus. Assalamualaikum warahmatullahi